Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sunyi Memanggil, tempat di mana kisah-kisah yang terkubur kembali bangkit dalam kegelapan malam. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah menekan tombol like, tulis komentar kalian di bawah tentang kejadian paling menyeramkan yang pernah kalian alami. Dan jangan lupa subscribe channel Sunyi Memanggil, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang akan terus memanggil kalian setiap malam. Karena malam ini, sunyi, tidak lagi sepi. Fajar baru saja merayap pelan di langit kampung ketika aroma santan mulai menyelinap di antara rumah-rumah sederhana. Udara pagi terasa lembab, seperti menyimpan sesuatu yang belum sempat terucap. Di sudut jalan kecil, berdiri dua warung nasi uduk yang hanya berjarak beberapa meter. Dekat, namun terasa seperti dua dunia berbeda. Warung milik Bu Sari selalu ramai. Dari kejauhan saja, antrean sudah mengular seperti ular panjang yang sabar menunggu mangsanya. Orang-orang datang tanpa ragu, seolah ada magnet tak terlihat yang menarik langkah mereka. Tawa kecil, suara sendok beradu dengan piring, dan obrolan ringan menciptakan suasana hangat yang menipu. Sebaliknya, warung Bu Rini tampak sepi. Kursi kayu tersusun rapi, terlalu rapi untuk ukuran tempat makan pagi. Panci nasi uduk di atas kompor hanya mengeluarkan uap tipis, seperti nafas yang setengah tertahan. Setiap kali ada orang lewat, Bu Rini selalu berharap mereka berhenti. Namun harapan itu sering lewat begitu saja, seperti angin yang tidak sempat singgah. Bu Rini mengaduk nasi dengan gerakan pelan. Wajahnya lelah, bukan karena kurang tidur, tetapi karena terlalu sering berharap. Ia melirik ke arah warung Bu Sari. Dalam hati ada sesuatu yang mengganjal, bukan sekedar iri, melainkan rasa janggal yang sulit dijelaskan. Kenapa bisa seramai itu? Gumamnya lirih. Bukan soal rasa, Bu Rini tahu masakannya enak. Banyak pelanggan lama yang dulu setia, kini perlahan menghilang. Beberapa bahkan tidak pernah kembali tanpa alasan jelas, seperti bayangan yang hilang ditelan cahaya. Pagi itu, seorang pelanggan akhirnya datang. Seorang pria tua dengan langkah pelan duduk di bangku paling dekat dengan jalan. Bu Rini menyambutnya dengan senyum yang sedikit kaku, seperti senyum yang sudah terlalu sering dipaksakan. "Seperti biasa ya, Pak?" tanyanya. Pria itu mengangguk, tidak banyak bicara. Beberapa menit kemudian, nasi uduk tersaji. Aroma harum seharusnya menggugah selera, tetapi entah kenapa suasana terasa dingin. Pria itu makan perlahan, tanpa ekspresi. Setiap suapan terlihat seperti kewajiban, bukan kenikmatan. Bu Rini memperhatikan dari kejauhan. Ada perasaan aneh yang muncul, seperti melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Setelah selesai, pria itu berdiri, membayar, lalu pergi tanpa menoleh. Langkahnya ringan, terlalu ringan untuk seseorang seusianya, seolah tubuhnya tidak sepenuhnya berada di dunia ini. Beberapa saat setelah itu, Bu Rini menemukan sesuatu di bawah meja tempat pria tadi duduk. Sebuah bungkusan kecil dibalut kain hitam. Ukurannya tidak besar, namun terasa berat saat dipegang. Bukan karena isi, melainkan karena aura yang dibawanya. Tangannya sedikit gemetar saat membuka ikatan kain tersebut. Di dalamnya terdapat potongan rambut, serpihan kuku, dan selembar kertas lusuh dengan tulisan yang hampir pudar. Huruf-hurufnya tidak rapi, seperti ditulis dengan tergesa. Namun satu hal yang jelas, nama Rini tertulis di tengahnya. Jantung Bu Rini berdetak lebih cepat. Ia menoleh ke arah warung Bu Sari. Di sana suasana tetap ramai. Tawa terdengar, piring berdenting, dan wajah-wajah puas tampak jelas. Kontrasnya terasa seperti siang dan malam yang dipaksa berdampingan. "Ini pasti ulah dia," bisiknya. Namun angin pagi yang berhembus tiba-tiba terasa lebih dingin, seperti membawa pesan yang tidak ingin didengar. Di dapur, api kompor tiba-tiba meredup sendiri. Uap dari panci berubah arah, seolah tertarik ke satu titik. Dan dalam sekejap, aroma santan yang biasanya menenangkan berubah menjadi bau asing. Tipis, namun cukup membuat perut terasa tidak nyaman.
Bu Rini menelan ludah. Perasaannya seperti berdiri di atas tanah yang mulai retak. Awalnya terlihat kokoh, tetapi perlahan menunjukkan tanda kehancuran. Ia menggenggam bungkusan itu erat-erat. Hari itu matahari tetap terbit seperti biasa. Orang-orang tetap beraktivitas. Namun bagi Bu Rini, sesuatu telah berubah. Sesuatu yang tidak kasat mata namun terasa nyata. Dan seperti benih yang ditanam dalam diam, ketakutan mulai tumbuh di dalam dirinya. Pelan, dalam, dan sulit dihentikan. Langit siang menggantung pucat, seperti kain kusam yang terlalu lama dijemur. Panas matahari tidak lagi terasa hangat, melainkan menekan, seakan udara berubah menjadi beban tak terlihat. Bu Rini duduk di bangku kecil dekat dapur, memandangi bungkusan kain hitam yang sejak pagi tidak ia lepaskan. Benda itu kini tergeletak di meja, diam seperti batu. Namun kehadirannya terasa lebih berat dibanding panci penuh nasi. Ia belum berani membuangnya. Ada perasaan ganjil, seperti seseorang sedang mengawasi, menunggu keputusan yang salah. Sesekali, Bu Rini melirik ke arah pintu warung. Tidak ada pelanggan, hanya jalan kosong dengan debu yang sesekali terangkat oleh angin. Sepi itu bukan sekedar ketiadaan orang, melainkan seperti ruang yang menolak kehadiran. Perutnya terasa mual, padahal ia belum makan sejak pagi. Aroma nasi uduk yang biasanya menggoda, kini terasa asing, seperti bau bunga yang layu sebelum sempat mekar. Ia mencoba mencicipi sedikit, namun lidahnya menolak. Rasa gurih yang seharusnya hadir berubah hambar, seperti kenangan yang mulai memudar. Tiba-tiba, suara kecil terdengar dari arah dapur. "Rini." Ia membeku. Suara itu pelan, hampir seperti hembusan napas. Bu Rini menoleh perlahan. Tidak ada siapa-siapa. Hanya kompor, panci, dan bayangan yang bergoyang tipis di dinding. "Rini." Kali ini lebih jelas. Jantungnya berdetak kencang, seperti palu yang memukul tanpa jeda. Ia berdiri, melangkah mendekat ke arah sumber suara. Setiap langkah terasa berat, seperti berjalan di atas lumpur yang menahan kaki. "Siapa?" Suaranya serak. Tidak ada jawaban. Namun tutup panci tiba-tiba bergetar pelan. Bunyi logam beradu terdengar halus, tetapi cukup untuk membuat bulu kuduk meremang. Bu Rini menelan ludah, lalu dengan tangan gemetar membuka tutup tersebut. Uap tupis keluar perlahan. Di dalamnya, nasi terlihat seperti biasa, putih, pulen, tidak ada yang aneh. Namun saat ia menatap lebih lama, ada ilusi singkat, seperti sesuatu bergerak di antara butiran nasi. Cepat, samar, namun cukup membuat napasnya tercekat. Ia mundur selangkah. Ini cuma perasaan, gumamnya mencoba meyakinkan diri. Namun suara itu kembali muncul dari arah berbeda, dekat telinganya. "Jangan makan." Bu Rini spontan menoleh, tapi tetap tidak ada siapa-siapa. Hanya udara kosong yang terasa semakin dingin, seperti berada di ruangan tanpa jendela, meski pintu terbuka lebar. Ia mulai panik. Tangannya meraih bungkusan kain hitam, menggenggamnya erat. Dalam pikirannya, satu nama terus muncul. Bu Sari. Sosok yang sejak tadi pagi ia curigai tanpa bukti pasti. Namun kini, kecurigaan itu tumbuh seperti api kecil yang disiram minyak. Tanpa berpikir panjang, Bu Rini keluar dari warung. Langkahnya cepat, hampir berlari menuju rumah seorang dukun tua di ujung kampung. Orang-orang menyebutnya Mbah Karto, sosok yang jarang ditemui tetapi sering dibicarakan dengan suara pelan. Perjalanan terasa lebih jauh dari biasanya. Jalan yang ia lewati setiap hari kini tampak berbeda, seperti lorong yang memanjang tanpa ujung. Setiap sudut terasa asing, meski ia hafal betul setiap tikungan. Sesampainya di rumah Mbah Karto, suasana langsung berubah. Udara terasa lebih berat, seperti dipenuhi sesuatu yang tidak terlihat. Rumah itu sederhana, namun aura di sekitarnya seperti bayangan yang tidak pernah hilang meski diterpa cahaya. Perutnya terasa mual,
padahal ia belum makan sejak pagi. Aroma nasi uduk yang biasanya menggoda kini terasa asing, seperti bau bunga yang layu sebelum sempat mekar. Ia mencoba mencicipi sedikit, namun lidahnya menolak. Rasa gurih yang seharusnya hadir berubah hambar, seperti kenangan yang mulai memudar. Tiba-tiba, suara kecil terdengar dari arah dapur. Masuk. Suara berat terdengar dari dalam. Bu Rini membuka pintu perlahan. Di dalam, Mbah Karto duduk bersila, matanya setengah terpejam. Wajahnya tenang, namun tatapannya dalam, seperti mampu melihat sesuatu yang tersembunyi. Bu Rini duduk di depannya, lalu meletakkan bungkusan kain hitam itu. "Saya menemukan ini di warung," ucapnya pelan. Mbah Karto tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap benda itu cukup lama, lalu menghela napas dalam. "Ini bukan main-main," katanya akhirnya. Bu Rini menelan ludah. "Maksudnya? Ini bukan sekedar kiriman biasa. Ini seperti undangan," jawabnya pelan namun tegas. "Undangan?" Mbah Karto mengangguk. "Kalau kamu tidak hati-hati, bukan hanya warungmu yang akan mati, tapi juga dirimu." Kata-kata itu terasa seperti petir di siang bolong. Bu Rini terdiam, pikirannya berputar tanpa arah. "Siapa yang melakukan ini, Mbah?" tanyanya dengan suara bergetar. Mbah Karto tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Bu Rini dalam-dalam, seperti mencoba membaca sesuatu yang lebih dalam daripada pertanyaan. "Yang kamu curigai belum tentu yang sebenarnya," ucapnya pelan. Bu Rini mengernyit. "Lalu siapa?" Namun Mbah Karto hanya tersenyum tipis. Senyum yang tidak memberikan jawaban, justru menambah rasa takut. Kadang musuh itu lebih dekat dari bayangan sendiri. Kata itu menggantung di udara, seperti kabut yang tidak kunjung hilang. Di luar, angin bertiup lebih kencang. Daun-daun bergesekan, menciptakan suara seperti bisikan panjang yang tidak ingin berhenti. Dan untuk pertama kalinya, Bu Rini merasa bahwa apa yang ia hadapi bukan sekedar persaingan biasa, melainkan sesuatu yang jauh lebih gelap, lebih dalam, dan perlahan mulai menelannya hidup-hidup. Senja turun perlahan, seperti tirai tipis yang menutup panggung tanpa suara. Langit berubah keabu-abuan, menyisakan cahaya redup yang menggantung lemah di ujung hari. Bu Rini berjalan pulang dari rumah Mbah Karto dengan langkah berat, seolah setiap pijakan menyimpan beban yang tidak kasat mata. Pikirannya penuh, seperti wadah yang diisi tanpa henti hingga meluap. Kata-kata Mbah Karto terus berputar, mengendap, lalu muncul kembali dengan makna yang semakin menakutkan. Musuh itu lebih dekat dari bayangan sendiri. Kalimat itu sederhana, namun terasa seperti teka-teki yang menolak untuk dipecahkan. Saat tiba di warung, suasana terasa berbeda. Tidak ada yang berubah secara kasat mata, namun udara di sekitarnya seperti menahan nafas. Pintu masih terbuka, kursi tetap tersusun rapi, tetapi semuanya terasa asing, seperti melihat rumah sendiri dari sudut pandang orang lain. Bu Rini melangkah masuk perlahan. Lantai kayu berderit pelan, suara kecil yang biasanya tidak diperhatikan kini terdengar jelas, seperti isyarat yang ingin disampaikan. Ia menoleh ke setiap sudut, memastikan tidak ada siapapun. Namun perasaan diawasi tetap ada, seperti bayangan yang menempel tanpa bentuk. Di meja tempat ia menemukan bungkusan tadi pagi, kini terdapat sesuatu yang membuatnya berhenti. Jejak kaki. Bukan jejak biasa. Ukurannya kecil, seperti milik anak-anak. Namun bentuknya tidak sempurna. Jari-jarinya tampak lebih panjang, mencengkeram lantai seperti akar yang mencari tanah. Jejak itu basah, meninggalkan bekas gelap yang memanjang hingga ke arah dapur. Nafas Bu Rini tertahan. Ia tidak ingat ada anak kecil masuk ke warungnya hari ini. Perlahan, ia mengikuti jejak tersebut. Setiap langkah terasa seperti menapaki garis tipis antara rasa ingin tahu dan ketakutan. Seperti berjalan di atas kaca retak, satu gerakan salah bisa menghancurkan segalanya. Jejak itu berakhir di depan kompor. Panci nasi uduk masih berada di tempatnya. Tutupnya sedikit terbuka, seolah ada sesuatu yang baru saja keluar atau masuk.
Uap tipis masih mengepul, namun aromanya berubah, tidak lagi mengundang selera, melainkan menyisakan rasa getir di tenggorokan. Burini mendekat. Tangannya terangkat perlahan, seperti ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Saat ia membuka tutup panci, nafasnya terhenti. Di atas nasi putih itu terdapat bekas cekungan kecil, banyak, tidak beraturan, seperti bekas telapak kaki yang menekan dari dalam. Ia mundur dengan cepat. Jantungnya berdegup keras seperti genderang perang yang dipukul tanpa henti. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya, meski udara sore terasa sejuk. "Ini tidak masuk akal," bisiknya. Namun kenyataan di depannya tidak memberi ruang untuk penyangkalan. Tiba-tiba, suara tawa kecil terdengar. Tipis, ringan, seperti suara anak-anak bermain di kejauhan. Burini menoleh ke arah pintu dapur. Kosong. Namun suara itu kembali terdengar, kali ini dari arah bawah meja. Ia menunduk perlahan. Tidak ada apapun, hanya bayangan yang bergoyang mengikuti cahaya senja. Tawa itu berubah menjadi bisikan. "Lapar," kata itu pendek, namun terasa seperti menusuk langsung ke dalam kepala. Burini menutup telinga, berusaha mengusir suara tersebut. Namun bisikan itu tidak berasal dari luar. Ia seperti muncul dari dalam pikirannya sendiri, bergaung tanpa jeda. "Lapar, lapar." Ia jatuh terduduk. Nafasnya tidak teratur. Dunia di sekitarnya terasa berputar, seperti pusaran air yang menariknya semakin dalam. Ia mencoba berdiri, namun kakinya lemas. Dalam keadaan panik, pandangannya tertuju pada sesuatu di sudut dapur. Sebuah cermin kecil yang tergantung di dinding. Pantulan di dalamnya membuatnya membeku. Di belakangnya ada sosok berdiri. Kecil, kurus, wajahnya tidak jelas, seperti tertutup kabut tipis. Namun matanya terlihat, gelap, dalam, dan kosong seperti lubang tanpa dasar. Burini menoleh cepat. Tidak ada siapapun. Ia kembali melihat ke cermin. Sosok itu masih ada, berdiri diam, menatap, dan perlahan kepalanya miring ke satu sisi, seperti mencoba memahami sesuatu yang asing. Burini merangkak mundur, menjauh dari cermin. Jarak antara dirinya dengan benda itu terasa tidak cukup, meski ia sudah menempel di dinding. Tiba-tiba, sosok dalam cermin mengangkat tangannya. Gerakannya lambat, kaku, seperti boneka yang digerakkan oleh tangan tak terlihat. Dan kemudian, ia menunjuk ke arah Burini. Seketika, suara di kepalanya berhenti. Sunyi, namun keheningan itu justru terasa lebih menakutkan daripada bisikan sebelumnya, seperti jeda sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Burini menutup mata, berharap semua ini hanya mimpi buruk yang akan hilang saat ia berbangun. Namun saat ia membuka mata kembali, cermin itu retak. Garis halus menjalar dari tengah, membentuk pola seperti jaring laba-laba. Dan di setiap retakan, bayangan sosok tadi terpecah menjadi banyak, menatap dari berbagai arah. Malam mulai turun, cahaya terakhir menghilang, meninggalkan kegelapan yang perlahan mengisi setiap sudut. Dan di tengah kesunyian itu, satu hal menjadi jelas bagi Burini. Apapun yang datang, tidak lagi mengganggu. Ia sudah masuk, dan kini tidak berniat pergi. Gelap turun tanpa suara, seperti tinta yang tumpah perlahan lalu menelan seluruh permukaan. Warung Burini kini tenggelam dalam bayangan, hanya ditemani cahaya lampu redup yang berkedip sesekali, seakan ikut merasa ragu untuk tetap menyala. Burini masih terduduk di lantai dapur. Tubuhnya kaku, pikirannya seperti terperangkap dalam lorong sempit tanpa ujung. Cermin retak di depannya memantulkan potongan bayangan yang tidak utuh. Sosok kecil itu sudah tidak terlihat jelas, namun perasaannya tertinggal seperti bekas luka yang belum sempat sembuh. Ia mencoba berdiri. Kakinya gemetar, seperti batang rapuh yang dipaksa menopang beban terlalu berat. Dengan susah payah, ia meraih meja, berpegangan, lalu berdiri perlahan. Nafasnya masih tidak teratur, naik turun seperti ombak kecil yang tidak pernah tenang. "Ini harus dihentikan," ucapnya lirih. Namun suara itu terdengar kosong, seperti berbicara di ruangan tanpa dinding. Dari luar, suara angin mulai terdengar. Tidak kencang, tetapi cukup untuk membuat pintu warung berderit pelan.
Bunyi itu berulang, ritmis, seperti ketukan yang disengaja. Tok, tok, tok. Burini menoleh. Pintu yang tadi terbuka kini bergerak sendiri. Sedikit terbuka, lalu menutup lagi, seolah ada seseorang di luar yang ragu untuk masuk. Perasaan tidak nyaman merambat pelan di dadanya. Ia melangkah mendekat. Setiap langkah terasa seperti mendekati sesuatu yang tidak diinginkan, namun tidak bisa dihindari. Seperti berjalan menuju kabut tebal tanpa tahu apa yang bersembunyi di dalamnya. Saat sampai di depan pintu, ia berhenti. Tangan kanannya terangkat, ragu untuk menyentuh gagang. Dalam diam, ia bisa merasakan sesuatu di balik pintu itu. Bukan suara, bukan bayangan, melainkan kehadiran, tipis namun nyata. Dengan satu tarikan nafas, ia membuka pintu. Kosong. Hanya jalan gelap dengan cahaya bulan yang tertutup awan. Tidak ada orang, tidak ada gerakan. Namun di depan warung, tepat di tanah yang masih lembab, terdapat sesuatu yang membuatnya membeku. Jejak kaki. Kali ini lebih banyak, kecil, tidak beraturan, seperti milik beberapa sosok sekaligus. Jejak itu mengarah masuk ke dalam warung, bukan keluar. Burini perlahan menoleh ke belakang. Dapur, ruang makan, semua tampak sama, namun kini terasa berbeda, seperti tempat yang bukan lagi miliknya. Ia menutup pintu dengan cepat, lalu menguncinya. Suara kunci terdengar keras, memecah kesunyian yang menekan. Namun anehnya, rasa aman tidak muncul, justru sebaliknya, seperti mengurung diri bersama sesuatu yang tidak terlihat. Lampu tiba-tiba berkedip lebih cepat. Cahaya redup berubah menjadi permainan terang dan gelap yang tidak stabil. Bayangan di dinding bergerak aneh, memanjang, lalu memendek, seperti makhluk hidup yang coba lepas dari bentuknya. Burini mundur perlahan, matanya menyapu ruangan, dan di sudut dekat meja makan, ia melihat sesuatu. Sosok kecil itu kembali muncul, tidak lagi di cermin, kini berdiri langsung di hadapannya. Tubuhnya kurus, hampir seperti ranting kering. Kulitnya pucat, seperti kertas yang terlalu lama disimpan dalam gelap. Wajahnya masih samar, namun senyumnya terlihat, tipis, tidak wajar, seperti garis yang dipaksakan. Burini tidak bisa bergerak. Ketakutan menjalar seperti akar yang mencengkram dari dalam. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Sosok itu melangkah maju. Pelan, langkahnya ringan, hampir tidak terdengar, namun setiap pijakan terasa menekan ruang di sekitarnya. Udara menjadi berat, sulit dihirup. Lapar, bisiknya lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Burini mundur hingga punggungnya menyentuh dinding. Tidak ada ruang lagi untuk lari. Seperti hewan yang terpojok hanya bisa menunggu apa yang akan datang. Sosok itu mengangkat tangannya. Jari-jarinya panjang, melengkung seperti akar pohon yang mencari celah. Perlahan, tangan itu menunjuk ke arah dapur, ke arah panci nasi uduk. Burini menoleh. Panci itu kini bergerak. Tutupnya terbuka sendiri, perlahan mengeluarkan uap yang lebih tebal daripada sebelumnya. Aroma yang keluar bukan lagi santan, melainkan sesuatu yang busuk, halus namun menusuk. Dan dari dalam panci terdengar suara. Banyak suara, berbisik, bercampur, seperti orang-orang berbicara bersamaan dalam nada pelan. Burini menutup telinga, namun suara itu tetap masuk, mengisi kepalanya, memantul, lalu menyatu menjadi satu kalimat yang jelas. Kami belum selesai. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Perasaan putus asa muncul seperti gelombang besar yang menelan segalanya. Ia tidak lagi tahu harus percaya pada apa. Logika mulai runtuh, digantikan oleh rasa takut yang tidak berbentuk. Sosok kecil itu kini berdiri sangat dekat, hampir menyentuh, dan untuk pertama kalinya wajahnya terlihat jelas. Kosong, tanpa mata, tanpa hidung, hanya mulut yang terbuka lebar, seperti lubang yang tidak memiliki dasar. Burini menjerit. Suara itu pecah,
menggema di dalam warung yang kini terasa seperti ruang tertutup tanpa jalan keluar. Di luar, angin berhenti, malam menjadi diam, terlalu diam. Dan di tengah kegelapan itu, satu hal mulai terasa pasti. Apa yang datang bukan hanya ingin menakut-nakuti, ia ingin mengambil sesuatu. Dan Burini perlahan menyadari, yang diincar mungkin bukan sekedar warungnya, melainkan dirinya sepenuhnya. Pagi datang tanpa rasa segar. Cahaya matahari masuk melalui celah dinding, namun tidak mampu menghangatkan suasana. Warung itu terasa seperti tubuh yang masih berdiri, tetapi jiwanya telah pergi. Burini duduk di lantai, bersandar pada dinding. Matanya kosong seperti kaca yang kehilangan pantulan. Semalam masih terbayang jelas, sosok kecil, suara dari panci, bisikan yang menekan pikiran. Semuanya berputar seperti roda yang tidak berhenti. Ia tidak tidur, bahkan memejamkan mata terasa seperti membuka pintu bagi sesuatu yang lebih buruk. Tubuhnya lemas, tetapi pikirannya terus bergerak, seperti jarum jam yang dipaksa berputar tanpa henti. Ketakutan kini tidak lagi datang tiba-tiba. Ia menetap, mengendap, lalu tumbuh pelan seperti lumut di tempat lembab. Dengan sisa tenaga, Burini berdiri. Langkahnya goyah, namun ada dorongan dalam dirinya. Bukan keberanian, melainkan keinginan untuk memahami. Seperti seseorang yang tersesat di hutan, ia tahu diam tidak akan membawa jalan keluar. Ia berjalan menuju dapur. Panci itu masih di sana. Diam, tertutup. Namun kehadirannya terasa seperti sesuatu yang menunggu disentuh. Burini mendekat, lalu membuka tutupnya dengan hati-hati. Isi di dalamnya berubah. Nasi yang semula putih kini tampak kusam, seperti kehilangan warna. Di beberapa bagian, terlihat gumpalan kecil berwarna gelap, tidak jelas bentuknya, seperti noda yang muncul tanpa sebab. Namun bukan itu yang membuatnya terpaku. Di tengah panci ada benda kecil, selembar kain, hitam, sama seperti yang ia temukan kemarin. Tangannya gemetar saat mengambilnya. Saat dibuka, isi di dalamnya membuat nafasnya tercekat. Potongan rambut, serpihan kuku, dan sebuah kertas dengan tulisan yang sama. Namun kali ini bukan hanya namanya, ada nama lain. Sari. Burini terdiam. Pikirannya seperti disambar kilat. Semua dugaan yang selama ini ia yakini tiba-tiba retak, seperti kaca yang tidak lagi utuh. Jika ini kiriman untuknya, kenapa nama Busari juga ada di dalamnya? Atau ini bukan sekedar serangan, melainkan sesuatu yang melibatkan mereka berdua. Perasaan bingung bercampur takut menyatu, seperti dua arus yang bertabrakan. Ia mencoba mengingat kembali kata-kata Mbah Karto. Ini seperti undangan. Undangan, bukan ancaman langsung, bukan serangan sepihak, melainkan ajakan untuk masuk lebih dalam. Burini mundur perlahan, seperti seseorang yang baru menyadari bahwa ia telah berdiri terlalu dekat dengan jurang. Tiba-tiba suara langkah terdengar dari luar. Pelan, teratur. Burini menoleh cepat ke arah pintu. Ada seseorang berdiri di sana. Busari. Wajahnya biasa saja, seperti tidak terjadi apa-apa. Senyum tipis menghiasi bibirnya, namun entah kenapa terasa berbeda, seperti topeng yang dipakai terlalu lama. "Kamu belum buka?" tanyanya santai. Burini tidak langsung menjawab. Tatapannya tajam, mencoba membaca sesuatu yang tersembunyi. "Ada apa?" lanjut Busari, melangkah masuk tanpa diundang. Udara di dalam warung terasa berubah. Kehadirannya seperti membawa tekanan halus yang sulit dijelaskan. Tidak kasar, tetapi cukup untuk membuat nafas terasa lebih berat. Burini menggenggam kain hitam itu. "Kamu tahu ini?" tanyanya, suaranya rendah. Busari melirik sekilas, lalu tersenyum kecil.
Harusnya kamu yang tahu. Jawabnya ringan. Jawaban itu seperti duri yang menusuk pelan. Maksud kamu apa? Tanya Burini, nada suaranya mulai naik. Busari berjalan mengelilingi ruangan, menyentuh meja, kursi, seolah sedang menilai sesuatu. Tempat ini berubah, katanya pelan. Kamu merasakannya kan? Burini tidak menjawab. Kadang, lanjut Busari, orang tidak sadar kapan mereka mulai masuk ke sesuatu yang lebih besar dari mereka sendiri. Awalnya cuma ingin laris, ingin menang, tapi lama-lama tidak bisa keluar. Kata-kata itu menggantung seperti asap yang tidak hilang. Kamu nuduh aku, suara Burini getar. Busari berhenti, lalu menoleh. Tatapannya dalam, terlalu dalam. Aku tidak perlu nuduh, karena kamu sudah di dalamnya. Burini merasa dunia di sekitarnya menyempit, seperti berada di ruangan yang dindingnya terus mendekat tanpa suara. Apa yang kamu tahu? Tanyanya. Busari mengangguk lambat dan kemudian tersenyum. Namun kali ini, senyum itu tidak hangat, lebih seperti peringatan. Lebih dari yang kamu kira. Sunyi. Tidak ada suara lain. Hanya detak jantung Burini yang terasa semakin keras. Dan di saat itulah, ia mulai menyadari sesuatu yang lebih menakutkan dari semua yang telah terjadi. Ini bukan sekedar persaingan, bukan sekedar santet, melainkan permainan yang sudah dimulai sejak lama. Dan tanpa ia sadari, dirinya bukan hanya korban, tetapi juga bagian dari ritual yang belum selesai. Langit sore tampak menggantung rendah, seperti atap yang siap runtuh kapan saja. Awan bergerak lambat, menyerupai kumpulan bayangan yang saling mengejar tanpa tujuan. Di dalam warung, suasana terasa semakin sempit, seolah dinding-dinding mulai mendekat tanpa suara. Burini berdiri diam setelah kepergian Busari. Kata-kata yang tadi diucapkan masih tertinggal, seperti gema di ruang kosong yang tidak kunjung hilang. Setiap kalimat terasa seperti potongan teka-teki yang belum tersusun, namun perlahan membentuk gambaran yang mengganggu. Tangannya masih menggenggam kain hitam itu. Kini terasa berbeda, bukan hanya benda, melainkan seperti simpul dari sesuatu yang lebih besar. Seperti benang kusut yang jika ditarik, bisa membuka seluruh jaring yang tersembunyi. Burini menarik nafas panjang, mencoba menenangkan diri. Namun ketenangan itu rapuh, seperti permukaan air yang tampak tenang, tetapi menyimpan arus kuat di bawahnya. Ia berjalan menuju dapur lagi. Langkahnya lebih pasti, meski rasa takut belum hilang. Ada dorongan lain yang mulai muncul, keinginan untuk mengetahui meski harus menembus hal yang tidak masuk akal. Panci itu masih di tempatnya, namun kini di sekitarnya terdapat sesuatu yang baru. Garis, tipis, melengkung, seperti goresan yang sengaja dibuat di lantai. Burini berjongkok, memperhatikan lebih dekat. Garis itu membentuk pola yang tidak acak, seperti lingkaran yang belum sempurna, dengan simbol kecil di beberapa titik. Ia menyentuhnya perlahan. Dingin, bukan dingin biasa, lebih seperti suhu yang tidak memiliki sumber. Ia menarik tangannya cepat. Jantungnya kembali berdegup keras. Ini ritual, bisiknya. Kata itu terasa berat di lidah. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, sesuatu menarik perhatiannya. Di salah satu sudut lingkaran, ada bekas yang berbeda. Seperti sesuatu pernah diletakkan di sana. Dan saat ia melihat kain hitam di tangannya, pikirannya langsung terhubung. Seperti potongan puzzle yang tiba-tiba menemukan tempatnya. Tanpa sadar, ia mendekatkan kain itu ke titik tersebut. Namun sebelum menyentuh lantai, suara keras terdengar dari belakang. Brak! Kursi di ruang depan terjatuh sendiri. Burini tersentak, lalu berdiri cepat. Ia menoleh ke arah ruang makan. Kosong. Namun kursi itu benar-benar terbalik, seperti didorong dengan kuat. Nafasnya mulai tidak beraturan. Ia berlalan perlahan ke depan, matanya menyapu setiap sudut. Dan di sana, di dekat meja,
jejak kaki itu muncul lagi. Lebih jelas, lebih dalam, seperti baru saja dibuat. Jejak tersebut tidak lagi kecil seperti sebelumnya. Kini ukurannya beragam. Ada yang kecil, ada yang besar, seolah lebih dari satu sosok kini berada di dalam warung. Perasaan dingin menjalar dari ujung kaki hingga ke kepala, seperti air es yang dituangkan perlahan ke dalam tubuh. Bu Rini mundur, namun langkahnya terhenti saat ia menyadari sesuatu. Semua jejak itu mengarah ke dirinya. Ia menelan ludah, kepalanya terasa berat, dan tiba-tiba suara itu kembali. Namun kali ini bukan bisikan, melainkan banyak suara sekaligus, berbicara bersamaan, tidak jelas, namun cukup untuk membuat telinga berdenging. Bu Rini menutup telinganya. "Berhenti," gumamnya. Namun suara itu semakin keras, seperti ombak yang terus menghantam tanpa henti. Dan di tengah kekacauan itu, satu kalimat mulai terdengar lebih jelas dari yang lain. "Kami datang karena kamu yang memulai." Mata Bu Rini membelalak. "Tidak," bisiknya cepat. "Aku tidak melakukan apa-apa." Namun suara itu tidak berhenti. "Kamu membuka jalan." Kakinya melemah, tubuhnya hampir jatuh. Ia mencoba menyangkal, tetapi pikirannya mulai mengingat sesuatu. Masa lalu, sebuah momen yang selama ini ia tekan dalam-dalam. Persaingan, rasa iri, keinginan untuk menang, dan satu keputusan yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. Nafasnya tercekak. Tidak, itu bukan. Suaranya terputus, namun ingatan itu semakin jelas, seperti pintu yang dipaksa terbuka. Beberapa bulan lalu, sebelum semua ini terjadi, ia pernah mendatangi seseorang. Bukan Mbah Karto, orang lain, seseorang yang menawarkan cara cepat, cara instan, tanpa banyak syarat, katanya. Saat itu, ia hanya ingin dagangannya kembali ramai, hanya itu. Namun kini semua terasa seperti jebakan, seperti menanam sesuatu tanpa tahu apa yang akan tumbuh. Dan sekarang, ia mulai melihat hasilnya. Bu Rini jatuh terduduk, air matanya mengalir tanpa suara. Rasa takut kini berubah menjadi sesuatu yang lain. Penyesalan. Namun penyesalan itu datang terlambat, seperti hujan yang turun setelah tanah sudah retak. Suara-suara itu perlahan mereda, namun satu kalimat terakhir tertinggal, jelas dan dalam. "Kami datang karena kamu yang memulai." Sunyi kembali menyelimuti ruangan. Namun kali ini, sunyi itu tidak menenangkan. Ia terasa seperti jeda, seperti nafas yang ditahan sebelum sesuatu yang lebih besar terjadi. Bu Rini menatap kosong ke depan. Kini, ia mengerti. Benang yang selama ini tersembunyi mulai terlihat. Dan benang itu terhubung langsung pada dirinya sendiri. Malam kembali turun, lebih pekat dari sebelumnya. Kegelapan kali ini terasa seperti selimut basah yang menempel di kulit. Dingin, berat, dan sulit dilepaskan. Warung Bu Rini tidak lagi sekedar tempat berjualan, melainkan ruang yang seolah memiliki nafas sendiri. Bu Rini duduk di tengah dapur, tepat di dalam lingkaran goresan yang kini semakin jelas terlihat. Garis-garis itu seperti jalur yang membimbing sesuatu masuk, seperti pintu tanpa engsel yang terbuka perlahan. Di tangannya, kain hitam masih tergenggam. Namun kini, ia tidak lagi memandangnya dengan rasa penasaran, melainkan seperti seseorang yang memegang bukti kesalahan sendiri. Seperti cermin yang tidak memantulkan wajah, tetapi memperlihatkan dosa. Angin dari luar berhenti total. Tidak ada suara daun, tidak ada hembusan. Semua terasa diam, terlalu diam, seperti dunia sedang menunggu sesuatu dimulai. Bu Rini menutup mata. Ingatan tentang pertemuannya dengan sosok misterius itu kembali muncul. Wajahnya tidak jelas, seperti tertutup bayangan. Suaranya rendah, namun meyakinkan. Saat itu, ia datang dengan harapan sederhana. Ingin dagangannya kembali hidup. Tidak lebih, tidak kurang. Namun harapan itu seperti benih yang ditanam di tanah gelap. Ia tumbuh, tetapi bukan menjadi sesuatu yang indah.
Kalau ingin ramai, kamu harus memberi jalan. Suara itu kembali terngiang. Dulu, kalimat itu terdengar biasa. Sekarang terasa seperti ancaman yang disamarkan. Bu Rini membuka mata perlahan. Ruangan di sekitarnya berubah. Bukan secara nyata, tetapi suasananya terasa berbeda. Seperti melihat tempat yang sama melalui kaca buram. Lampu redup tidak lagi berkedip, melainkan menyala stabil. Terlalu stabil, seperti cahaya yang tidak berasal dari listrik. Dan di sekelilingnya, sosok-sosok mulai muncul. Tidak jelas bentuknya, hanya bayangan, tipis, bergerak pelan, seperti asap yang berkumpul tanpa arah. Bu Rini membeku, namun kali ini ia tidak berteriak, tidak lari, hanya diam, seperti seseorang yang akhirnya menerima bahwa ia tidak bisa keluar dari lingkaran. Salah satu bayangan mendekat, lalu berhenti di hadapannya. Perlahan, bentuknya menjadi lebih jelas. Sosok kecil itu, yang selama ini muncul, kini berdiri tepat di depan Bu Rini. Namun tidak sendiri. Di belakangnya ada banyak, berbaris, diam, seperti menunggu giliran. Kamu ingat? Suara itu terdengar, bukan dari luar, tetapi langsung di dalam kepala. Bu Rini menelan ludah, matanya berkaca. Iya, jawabnya pelan. Jawaban itu keluar tanpa dipikir, seperti sesuatu dalam dirinya yang sudah menyerah. Sosok itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah panci. Bu Rini menoleh. Panci itu kini terbuka lebar. Uap keluar lebih tebal dari sebelumnya. Namun bukan uap biasa. Ia bergerak seperti makhluk hidup, berputar, lalu membentuk pola yang menyerupai wajah. Wajah-wajah, banyak, teriak tanpa suara, seperti orang yang terjebak di dalam ruang sempit. Bu Rini membeku, namun kali ini ia tidak berteriak, tidak lari, hanya diam, seperti seseorang yang akhirnya menerima bahwa ia tidak bisa keluar dari lingkaran. Aku tidak tahu, suaranya pecah. Aku tidak tahu kalau ini akan seperti ini. Bayangan di sekelilingnya bergerak, mendekat, perlahan, seperti ombak yang tidak bisa dihentikan. Kamu tahu, suara itu kembali terdengar. Tidak, Bu Rini menggeleng cepat. Namun dalam hatinya ia sadar, ia pernah diberi pilihan, pernah diberi peringatan, namun ia mengabaikannya, karena keinginan menang lebih kuat daripada rasa ragu. Sosok kecil itu kini semakin dekat. Wajahnya hampir menyentuh wajah Bu Rini. Mulutnya terbuka perlahan. Dan dari dalamnya keluar suara lain, berbeda, lebih dalam. Setiap yang dimulai harus diselesaikan. Kalimat itu terasa seperti hukum yang tidak bisa dilanggar. Bu Rini terdiam, air matanya jatuh tanpa henti. Lalu apa yang harus aku lakukan? Tanyanya lirih. Sunyi, beberapa detik terasa seperti waktu yang berhenti. Lalu semua bayangan itu mengangkat tangan mereka secara bersamaan, menunjuk ke satu arah. Pintu belakang. Bu Rini menoleh. Pintu itu tertutup, namun perlahan terbuka sendiri. Pelan, berderik, seperti mulut yang menganga. Dari dalamnya kegelapan terlihat lebih dalam dibanding malam di luar, seperti lubang yang tidak memiliki dasar. Dan dari sana tercium aroma tanah basah, seperti kuburan yang baru saja digali. Bu Rini menatapnya, tubuhnya gemetar, namun di dalam dirinya ada sesuatu yang berubah. Ketakutan masih ada, tetapi kini bercampur dengan kesadaran, seperti seseorang yang akhirnya memahami bahwa jalan kembali sudah tertutup. Ia harus melangkah ke depan, apapun yang menunggu. Bu Rini berdiri perlahan, kakinya masih lemah, tetapi ia tetap melangkah. Satu langkah, dua langkah, mendekati pintu itu. Di belakangnya, bayangan-bayangan tetap diam, mengawasi, menunggu, seperti saksi dari sesuatu yang akan terjadi. Dan saat Bu Rini berdiri tepat di hadapan kegelapan itu, ia sadar satu hal. Perjanjian itu tidak pernah diucapkan dengan jelas, namun tetap berlaku. Dan malam ini,
ia akan mengetahui harga sebenarnya. Kegelapan di balik pintu belakang itu bukan sekadar tidak ada cahaya. Ia terasa seperti ruang yang hidup, seperti mulut raksasa yang diam namun siap menelan apapun yang mendekat. Udara dari dalamnya dingin, bukan karena angin, melainkan seperti nafas sesuatu yang tidak terlihat. Burini berdiri di ambang. Jarak antara dirinya dan kegelapan itu hanya selangkah, namun terasa seperti batas antara dua dunia. Di belakangnya, warung yang selama ini ia kenal kini terasa jauh, seperti kenangan yang mulai kabur. Ia menarik nafas panjang, namun udara yang masuk terasa berat, seperti menelan air yang terlalu dalam. Dadanya sesak, tetapi kakinya tetap bergerak. Satu langkah masuk. Lantai di dalam terasa berbeda, bukan kayu, bukan tanah. Permukaannya dingin dan keras, seperti batu yang tidak pernah tersentuh matahari. Saat ia melangkah lebih jauh, pintu di belakangnya menutup perlahan, tanpa suara, tanpa sentuhan. Gelap langsung menyelimuti. Namun anehnya, Burini masih bisa melihat, bukan dengan cahaya, melainkan seperti matanya dipaksa menyesuaikan dengan ketiadaan. Di sekelilingnya, bentuk-bentuk mulai muncul samar, seperti bayangan yang dipahat dari kabut. Lorong, panjang, sempit, dindingnya tidak rata, berdenyut halus seperti kulit hidup. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti memasuki sesuatu yang bernafas, seperti berjalan di dalam tubuh makhluk raksasa yang tidak terlihat. Burini menelan ludah. Rasa takutnya kini berubah bentuk. Bukan lagi kejutan tiba-tiba, melainkan tekanan konstan yang menempel di dada, seperti beban yang tidak bisa dijatuhkan. Di kejauhan ada suara, pelan, berulang, seperti seseorang memanggil dari ujung lorong. Rini. Ia berhenti. Suara itu tidak asing, lembut, hampir seperti suara seseorang yang dulu ia kenal. Ia melangkah lagi. Setiap langkah terasa seperti mendekati sesuatu yang seharusnya dihindari, namun tidak bisa ditolak, seperti magnet yang menarik logam tanpa pilihan. Lorong itu berbelok, lalu terbuka ke ruang yang lebih luas. Burini berhenti di ambang. Di tengah ruangan ada sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Sebuah lingkaran, lebih besar dari yang ada di dapurnya, terukir di lantai dengan pola rumit yang berlapis. Garis-garisnya saling terhubung, seperti jaring yang menjerat sesuatu di tengahnya. Dan di pusat lingkaran itu, ada sosok duduk, membungkuk, diam. Rambutnya panjang menutupi wajah, tubuhnya kurus, seperti kehilangan sebagian dari dirinya. Burini tidak bergerak, nafasnya tertahan. Siapa? Suaranya hampir tidak terdengar. Sosok itu perlahan mengangkat kepala. Gerakannya lambat, seperti sendi yang sudah lama tidak digunakan. Dan saat wajahnya terlihat, Burini mundur satu langkah. Itu dirinya, wajah yang sama, namun lebih pucat, lebih kosong, seperti bayangan yang kehilangan jiwa. Akhirnya datang. Suara itu keluar, namun tidak seperti suara manusia. Ada gema halus di dalamnya, seperti lebih dari satu suara berbicara bersamaan. Burini menggeleng-geleng. Ini tidak mungkin. Namun sosok itu tersenyum. Senyum yang tidak hangat, lebih seperti cermin yang memantulkan sesuatu yang rusak. "Kamu sudah lama di sini," katanya. Kata-kata itu membuat waktu terasa terhenti. "Apa maksudmu?" Sosok itu berdiri perlahan. Langkahnya ringan, tetapi setiap pijakan membuat garis di lantai menyala redup, seperti reaksi terhadap kehadirannya. "Kamu yang datang ke tempat ini," lanjutnya. "Kamu yang membuka jalan." Burini menatap dengan mata penuh ketakutan. "Aku hanya ingin daganganku ramai," ucapnya pelan. Sosok itu tertawa kecil, tawa yang tidak memiliki rasa. "Setiap keinginan punya harga," jawabnya. "Dan kamu sudah setuju." Kalimat itu seperti pisau yang menembus pelan. Ingatan kembali muncul. Pertemuan itu, perjanjian yang tidak ia pahami sepenuhnya. Janji yang ia anggap ringan, namun kini terasa seperti rantai yang mengikat. "Tidak, aku tidak setuju dengan ini." Suara Burini melemah. Sosok itu mendekat.
Kini jaraknya sangat dekat. Mata mereka bertemu, sama namun berbeda. Kesepakatan tidak butuh pengertian, katanya pelan. Sunyi menyelimuti ruangan, namun bukan sunyi biasa, lebih seperti ruang yang menunggu sesuatu terjadi. Di sekeliling lingkaran, bayangan mulai muncul lagi, lebih banyak, lebih jelas, berbaris, mengelilingi, seperti penonton dalam sebuah ritual. Burini merasa tubuhnya mulai berat, seperti ada sesuatu yang menariknya ke tengah lingkaran. Kakinya bergerak tanpa ia kendalikan, langkah demi langkah, masuk ke pusat, dekat dengan sosok itu. "Apa yang akan terjadi padaku?" bisiknya. Sosok itu menatapnya dalam-dalam, lalu tersenyum. "Bukan akan," jawabnya, "tetapi sudah." Kalimat itu menggantung seperti lonceng yang berdentang tanpa suara. Dan saat Burini berdiri tepat di tengah lingkaran, garis-garis di lantai menyala lebih terang. Bukan cahaya hangat, melainkan kilau dingin yang menusuk mata. Bayangan di sekeliling mulai bergerak, mendekat, mengelilingi lebih rapat, seperti ombak yang siap menelan titik di tengah. Dan di saat itulah, Burini akhirnya menyadari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Ia tidak sedang masuk ke dalam ritual. Ia adalah bagian dari ritual itu sendiri. Dan pintu yang ia lewati tadi, bukan jalan masuk, melainkan jalan pulang yang tidak ada jalan keluar. Cahaya dingin dari lingkaran itu semakin terang, seperti es yang memancarkan kilau tajam tanpa memberi kehangatan. Garis-garis di lantai berdenyut perlahan, menyerupai nadi yang memompa sesuatu yang tidak terlihat. Burini berdiri di tengahnya, tubuhnya terasa berat, seperti tertanam di tempat yang tidak bisa ditinggalkan. Bayangan di sekeliling bergerak semakin rapat. Mereka tidak lagi samar, bentuknya mulai jelas. Wajah-wajah pucat, mata kosong, mulut terbuka seperti ingin berbicara namun tak bersuara. Seperti portret-portret lama yang hidup kembali tanpa jiwa. Sosok yang menyerupai dirinya berdiri tepat di depan. Tenang, diam, seperti seseorang yang sudah memahami akhir dari sebuah perjalanan. "Kamu sudah sampai," katanya pelan. Burini menatapnya, nafasnya pendek. Dadanya naik turun seperti orang yang kehabisan udara di tempat sempit. "Ini akhir?" tanyanya dengan suara hampir hilang. Sosok itu menggeleng pelan. "Ini titik tukar." Kalimat itu terasa asing, namun maknanya perlahan meresap seperti air yang masuk ke celah tanah retak. "Apa yang ditukar?" tanya Burini Agi. Sosok itu tersenyum tipis. "Yang kamu punya dengan yang kamu inginkan." Sunyi kembali hadir, namun kali ini terasa lebih padat, seperti ruang yang penuh tetapi tidak terlihat. Burini mulai merasakan sesuatu di dalam tubuhnya. Dingin, menjalar pelan dari ujung kaki, naik, mengisi, seperti air yang memenuhi wadah kosong. Ia mencoba bergerak namun kakinya tidak merespons. Tangannya mulai kaku, setiap bagian tubuhnya terasa seperti kehilangan milik. "Aku tidak mau," bisiknya. Namun kata-kata itu terasa terlambat, seperti mencoba menghentikan hujan setelah semuanya sudah basah. Bayangan di sekeliling mengangkat tangan mereka bersamaan. Gerakan itu lambat namun serentak, seperti ritual yang sudah diulang berkali-kali. Dan dari setiap bayangan itu, muncul garis tipis, seperti benang, mengarah ke tubuh Burini. Satu persatu, benang itu menempel, masuk, tanpa luka, tanpa rasa sakit, namun efeknya terasa. Setiap benang yang masuk membuat tubuhnya semakin ringan. Bukan ringan yang menyenangkan, melainkan seperti kehilangan isi, seperti sesuatu diambil. Perlahan, pasti. Burini teringat sesuatu, warungnya, panci nasi uduk, antrian panjang di tempat Busari. Semua potongan itu kini terasa seperti bagian dari satu cerita yang sama. Dan tiba-tiba, ia mengerti. "Semua ini bukan untuk menghancurkan aku," ucapnya pelan. Sosok di depannya tidak menjawab, namun tatapannya cukup untuk memberi jawaban. Ini bukan hukuman, ini pertukaran. Sesuatu harus diberikan agar sesuatu lain bisa tumbuh. Seperti tanah yang harus dikorbankan agar tanaman hidup. Namun yang menjadi tanah itu
adalah dirinya. Tubuh Burini mulai memudar, bukan hilang sepenuhnya, melainkan seperti berubah bentuk. Kulitnya pucat, matanya kosong, dan di saat yang sama, di luar, di dunia yang ia tinggalkan, sesuatu mulai terjadi. Warung Busari yang sebelumnya ramai, tiba-tiba dipenuhi keheningan. Pelanggan yang datang perlahan pergi tanpa alasan. Rasa makanan berubah, tidak lagi sama, seperti kehilangan sesuatu yang tidak terlihat. Sementara itu, warung Burini yang sempat kosong mulai didatangi orang. 1, 2, lalu semakin banyak. Mereka datang tanpa tahu kenapa. Duduk, makan, tanpa banyak bicara, seperti digerakkan oleh sesuatu yang mereka tidak sadari. Dan di balik dapur, panci nasi uduk kembali mengepul. Aromanya harum, menggoda, namun ada sesuatu yang berbeda. Di dalam uap itu, terkadang terlihat bayangan wajah, sekilas, lalu hilang. Kembali ke dalam lingkaran, tubuh Burini kini hampir tidak bergerak. Ia berdiri diam, matanya terbuka, namun tidak melihat. Sosok di depannya mulai memudar, perannya selesai. Sekarang, kamu yang menjaga. Suara itu terdengar untuk terakhir kalinya, dan dalam sekejap, segalanya sunyi. Lingkaran meredup, bayangan menghilang, namun Burini tetap berdiri, sendiri, atau mungkin tidak pernah sendiri. Pagi datang seperti biasa. Warung Burini terlihat hidup kembali. Orang-orang datang silih berganti, tertawa, makan, puas. Tidak ada yang menyadari sesuatu yang aneh. Di dapur, seseorang berdiri, diam, mengaduk nasi perlahan. Gerakannya teratur, namun wajahnya kosong, seperti boneka yang diberi tugas. Dan di sudut ruangan, cermin kecil yang retak masih tergantung. Jika diperhatikan lebih lama, akan terlihat sesuatu di dalamnya. Bukan satu bayangan, melainkan banyak, berdesakan, mengawasi, menunggu, seperti lapar yang tidak pernah benar-benar hilang. Dan di antara mereka, ada satu wajah yang paling jelas. Burini, matanya kosong, namun senyumnya tipis, seperti seseorang yang akhirnya memahami bahwa keinginan yang dipaksakan akan selalu menagih harga dengan cara yang tidak bisa ditolak.